Sudah cukup untuk mencerminkan kekuatan dan keberaniannya. Tempat ini pasti luar biasa. Berhenti. Nyatakan identitasmu. Seseorang berteriak di depan gerbang. Setelah melihat lelaki tua berlengan satu dengan pakaian compang camping dan baju besi yang rusak, dia segera berteriak agar dia berhenti. Kakek 15 memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya. Dia bahkan dihentikan oleh seseorang setelah akhirnya kembali ke rumah, dan kata-kata yang diucapkan sangat kasar. Dia agak kesal setelah melihat ini. Anak muda, lebih baik menggunakan nada yang lebih baik saat berbicara. Dia berjalan ke depan. Orang di depan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakek 15 secara alami memancarkan auranya, dan ketika dia mendekat, bahkan para ahli tertinggi pun tidak dapat menahannya. Mereka akan merasa seolah-olah daging mereka terbelah. Kamu, membeku. Bagaimana Martial Imperial Manor bisa menjadi tempat di mana kamu bisa menerobos masuk secara acak? Di depan gerbang, satu skuadron tentara berbicara dengan suara gemetar. Mereka dipaksa mundur. Aku akan pulang, jadi bagaimana ini bisa disebut tongkang acak? Kakek 15 menjawab dengan tenang. Kamu, kembali ke keluargamu sendiri. Kamu siapa? Hati orang-orang ini bergetar, karena aura pihak lain terlalu kuat. Hanya dagingnya saja yang bersinar seperti matahari, terbakar sangat hebat sehingga semua orang merasa seperti terpanggang hidup-hidup. Namaku Si Zongtian. Kakek 15 memberikan namanya. Dia menghela nafas dengan lembut. Setelah terperangkap selama lebih dari 10 tahun, tidak ada seorang pun di rumah yang mengenalinya. Kemana semua tetua yang mengawasi gerbang itu pergi? Mengapa mereka semua dimatikan? Si Zongtian, siapa itu? Belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Salah satu dari mereka berbicara dan mulai berdiskusi dengan teman-temannya. Sepertinya, terdengar agak familiar. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara lembut, menunjukkan ekspresi kontemplasi. Kakek 15 saat itu. Namanya sepertinya Si Zongtian. Akhirnya, ada seseorang yang menggigil kedinginan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia segera mulai gemetar. Apa? Kelompok itu segera merasakan gelombang ketakutan. Yang terkenal sebagai Dewa Setan Besar telah kembali. Bagaimana bisa? Bukankah dia sudah mati? Siapa di sini yang tidak tahu siapa kakek 15? Orang-orang ini segera menjadi terpana. Bukankah dia mengunjungi makhluk-makhluk pegunungan surgawi dan mati di luar sebagai hasilnya? Keberadaan surgawi dan tak tertandingi seperti itu telah muncul kembali. Mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar tak terkendali. Ketika mereka melihat baju besinya yang rusak dan busur besar di punggungnya, orang-orang ini mulai mundur, karena mereka percaya padanya. Dengan aura seperti ini dan kepercayaan diri yang tak tertandingi, siapa lagi? Ini pasti kembalinya kakek 15. Siapa yang kembali? Siapa yang kembali? Dengan suara kuangdang, pintu baja merah besar didorong terbuka dan seorang penatua dengan rambut putih dan janggut berjalan keluar. Ketika dia melihat kakek 15, dia pertama kali terkejut. Setelah menggosok matanya, dia kemudian terkejut saat dia dengan cepat bergegas. 15 tua, apakah itu benar-benar kamu? Dia sangat tersentuh, dan dia dengan cepat meraih lengan kakek 15 yang tersisa. Haha, ini aku, saudara ketujuh, setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kamu tampaknya menjadi lebih dekat denganku. Kamu tidak membenciku lagi. Kakek 15 tertawa keras sambil bercanda. Bagaimana bisa? Dan bagaimana kita saudara-saudara bisa mengatakan hal-hal semacam ini? Ini akan menjadi babak baru di antara kita. Astaga, aku tidak sedang bermimpi, kan? 15 tua, kamu benar-benar masih hidup. Masuklah dengan cepat sehingga seluruh klan bisa menjadi bahagia. Penatua memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia berbicara. Ketika mereka masuk ke dalam, sekelompok tentara segera keluar dengan ekspresi yang sangat serius. Orang-orang ini biasanya menjaga pintu keluar manor, dan mereka saat ini menutup gerbang besar. Ini adalah pesan ke dunia luar yang mengatakan bahwa mereka tidak melihat tamu lain hari ini. Pada saat yang sama, di kedalaman manor, sebuah altar kecil menyala. Surat-surat menghilang satu demi satu. Di kedalaman mansion di tempat terpencil, seorang penatua yang mengalir dengan cahaya keemasan dihentikan. Dia segera berbicara dengan marah, Si Li, Si Yuan, apa yang kalian berdua coba lakukan? Kakak keempat, jangan tidak sabar. Anda hanya harus beristirahat di sana untuk sementara waktu. Tidak perlu bagimu untuk keluar. Karena kamu memperlakukanku seperti ini, biarkan aku menebaknya.
Apakah Ziling kembali? Tidak. Kalian takut aku mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan, mungkinkah sosok yang lebih kuat datang? Stone Manor benar-benar agak besar. Aula istana ada di mana-mana, membuatnya tampak seolah-olah istana surgawi telah turun ke dunia fana. Namun, ini benar-benar normal karena populasi anggota klan yang berkembang pesat. Kakek 15 perlahan berjalan masuk. Dia merasakan gelombang frustrasi dan kekecewaan, karena kali ini, dia pergi selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak bisa menikmati pertumbuhan dan kebahagiaan cucunya. Sekarang, anak itu pasti sudah dewasa, jadi dia tidak bisa lagi melihat seperti apa dia ketika dia masih kecil. Namun, dia masih agak senang. Dia akhirnya bisa kembali ke rumah dan bersatu kembali dengan semua orang. Kakak ketujuh, kemana kamu akan membawaku? Saya ingin pergi ke tempat tinggal saya sendiri. Mengapa Anda membawa saya ke aula utama? Kakek 15 bertanya. Kakek 15, kamu pergi selama lebih dari 10 tahun kali ini. Semua orang sudah berpikir bahwa Anda meninggalkan dunia ini. Kami jelas perlu mengumpulkan semua orang terlebih dahulu sehingga Anda dapat bertemu mereka semua. Ada banyak yang sibuk berkeliling, mencoba menyebarkan berita. Seluruh Stone Manor sibuk dengan keributan dan kebisingan. Hampir seolah-olah semua orang telah diaduk. Kakek 15, kamu masih hidup. Kami merindukanmu sampai mati. Sekelompok orang muncul. Ada yang meneteskan air mata, ada yang mendesah sedih, dan ada yang tertawa terbahak-bahak. Kakek 15 juga merasakan gelombang emosi menguasainya. Setelah bertahun-tahun berlalu, orang-orang ini sudah tua semua. Saat itu, mereka semua takut padanya, jadi tidak banyak yang mendekatinya. Namun, begitu banyak yang berkumpul sekarang, dan terlebih lagi, mengapa tidak ada saudara yang benar-benar dekat dengannya. Setelah itu, beberapa leluhur tua juga datang, dengan Sili menjadi salah satunya. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan menghadapinya dengan sikap dingin. Saat itu, dia adalah kekuatan pendorong di belakang orang-orang yang menyerang orang tuanya, serta orang yang melindungi kerabat Si. Dia berada di peringkat ke-9 di antara leluhur, dan otoritasnya sangat besar. Zongtian, bagimu untuk kembali hidup-hidup benar-benar berita bagus. Dewa pertempuran klan saya telah hidup kembali. Rumah besar ini harus merayakan 1 bulan penuh, hahaha. Sili tertawa keras. Dia adalah tingkat yang lebih tinggi dari kakek 15 dalam status, dan merupakan leluhur tua yang benar-benar memiliki otoritas. Kakek 15 juga tersenyum, tetapi ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Mengapa tidak satu pun dari orang-orang yang memiliki hubungan baik datang ke sini? Misalnya, ada paman keempat leluhur tua yang seperti Singa Emas, serta saudara-saudaranya yang lain. Di mana mereka? Paman 15. Kakek leluhur. Sejumlah besar ahli memasuki istana untuk memberi penghormatan. Ada orang setengah baya dan anak-anak yang tampak sangat hidup. Mereka semua berteriak bersama dengan sopan. Ketika kakek 15 melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia tidak mengenali sebagian besar anak-anak. Setelah 10 tahun berlalu, ada banyak wajah baru di dalam mansion. Beberapa bakat alami anak-anak tidak buruk. Kakek 15, kamu benar-benar tangguh. Anda dapat melarikan diri dari bencana besar dan hidup. Beberapa penatua dengan status yang sangat tinggi muncul. Salah satu dari mereka memiliki pupil yang mempesona dan mengenakan gaun abu-abu, memiliki aura yang kuat. Namanya Si Yuan, dan di antara leluhur, dia berada di peringkat ke-5. Selama pertempuran tahun itu, dia bertarung melawan Si Ziling sambil melindungi Si Yi dan ibunya, akibatnya menderita luka parah. Dia masih memiliki identitas lain, dan dia dan Si Yi memiliki hubungan darah yang tak terbantahkan. Dia adalah kakek buyut dari pihak ayah. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan ingat bahwa di dalam ruangan bawah tanah itu, ada 2 orang tua yang masuk dan meninggalkan ruangan saat dia berbaring di ranjang sedingin es itu. Sementara Ibu Si Yi menggunakan bayangan gelap itu untuk mencungkil tulang agungnya, ada satu yang ingin wanita beracun itu mati, sementara yang lain melakukan semua yang dia bisa untuk melindunginya. Yang terakhir adalah orang ini, Si Yuan. Ini juga orang yang bertarung sengit dengan Si Ziling. Pandangan pribadi orang ini sangat mempengaruhi keputusan seluruh mansion. Vitalitas paman kelima tampaknya hebat, semakin muda dan muda. Kakek 15 berbicara. Dia adalah generasi yang lebih muda dari pihak lain. Ketika Si Yuan memperhatikan lengan baju yang kosong, dia segera tahu bahwa pihak lain kehilangan salah satu lengannya.
Sambil menghela nafas, dia berkata, Zongtian, Hicks, lenganmu, apa yang terjadi? Tapi terlepas dari itu, ada baiknya kamu selamat. Dia kemudian melihat busur besar kakek 15, dan kilatan bersinar di bagian terdalam matanya. Orang lain tidak punya cara untuk melihat ini. Dengan hanya satu tangan yang tersisa, bisakah panah surgawi masih begitu mengguncang dunia? Si Yuan mulai mempertimbangkan ini, dan dia segera merasa jauh lebih santai. Paman kelima memiliki keturunan yang baik. Iyer memiliki 2 murid dan sebanding dengan para suci dan dewa kuno. Dalam 10 tahun atau lebih, dia pasti bisa mengguncang negara batu, kan? Kakek 15 bertanya. Kesan Si Yi sangat dalam, karena itu benar-benar anak yang luar biasa. Di masa depan, prestasinya tidak akan terbayangkan. Iyer benar-benar sangat bagus. Tidak hanya dia tak tertandingi di Stone Country, ini mungkin berlaku untuk semua Great Wastelans. Menyebutnya sebagai makhluk tertinggi muda tidak akan terlalu berlebihan, Si Li berbicara dari samping. Semua orang di dalam aula istana mulai berdiskusi dan mengangguk setuju. Semua jenis pujian terdengar. Haha, Hauer keluargaku juga seharusnya tidak seburuk itu, kan? Saya selalu merasa bahwa anak kecil itu cukup unik. Saat itu, saya tidak pernah memeriksa tubuhnya dengan cermat, tetapi sebagai keturunan saya, bagaimana dia bisa gagal? Kakek 15 juga agak percaya diri. Ketika dia pergi, tulang makhluk tertinggi Si Hao belum sepenuhnya muncul. Hanya ketika dia meninggalkan Si Ziling dan istrinya, mereka mengetahuinya, jadi lelaki tua itu tidak tahu. Namun, dia dikenal sebagai Dewa Iblis Agung. Saat itu, bahkan jika Si Hao kecil tidak mengungkapkan aura itu, dia masih memiliki perasaan sendiri. Dia tidak tahu bahwa itu adalah tulang makhluk tertinggi, tetapi dia tahu bahwa putranya tidak biasa. Justru karena alasan inilah dia pergi mencari darah asli kuno untuk mempersiapkan pembaptisan terbaik. Orang tua ini sangat heroik, dan dikenal karena panah surgawinya yang tak tertandingi serta julukan Dewa Iblis Besar. Namun, untuk klan dan keluarganya sendiri, dia sangat intim. Untuk cucunya sendiri, dia rela pergi ke medan pertempuran 100 klan. Dia penuh cinta terhadap Si Hao. Ketika kakek 15 mengucapkan kata-kata ini, banyak orang mulai tersenyum. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa mereka tampak agak tidak wajar. Haur juga cukup bagus. Dia benar-benar agak menakjubkan dan kedua setelah Yer. Dia juga jenius yang jarang terlihat, kata Si Li sambil tersenyum. Para tetua klan, leluhur, dan yang lainnya semuanya berbicara. Mereka mulai saling beo, memberikan pujian kepada Si Hao. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ekspresi kakek 15 akan berubah. Meskipun saya tidak tahu apa yang istimewa dari tubuh Hauer, saya mengerti dengan jelas bahwa itu tidak sederhana. Mungkinkah dia benar-benar menjadi yang kedua setelah Yer? Semua orang menjadi kaget. Terlepas dari apakah itu status tinggi atau rendah, mereka semua berkeringat dingin. Ini, dia benar-benar dewa iblis hebat. Bahkan tanpa munculnya tulang makhluk tertinggi, dia sudah mampu mengembangkan perasaan seperti itu. Di mana Ziling dan istrinya? Kenapa mereka tidak datang menemuiku? Kakek 15 dengan tenang bertanya. Mereka berada di luar mansion. Mereka pergi ke perbatasan barat dan akan segera kembali. Si Li tersenyum saat berbicara. Meskipun dia satu generasi di atas kakek 15, ketika berhadapan dengan lelaki tua ini, dia masih merasakan gelombang ketakutan. Siapa kakek 15? Saat itu, dia terkenal sebagai dewa iblis hebat. Pupil matanya segera menjadi sedikit dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak dengan suara keras, "Di mana Haoerku?" Suara yang sangat keras dan surgawi ini terdengar seperti kilat yang menyambar dari 9 langit. Seluruh aula utama bergetar dengan suara weng-weng. Si Li, khususnya, merasa seolah-olah petir telah menyambar tengkoraknya, membuat pikirannya sedikit kabur. Dengan suara kaca, kursi di bawahnya retak, dan dia kemudian mendarat dengan pantatnya di tanah. Wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Wajah Si Li benar-benar pucat saat dia merosot ke tanah dengan mata tanpa ekspresi. Suara yang sangat keras dan surgawi itu hampir memadamkan jiwanya. Dia menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki karena takut. Penatua 15, menurutmu apa yang kamu lakukan? Si Yuan yang lebih tenang di samping berteriak dengan suara keras. Kultivasinya sangat dalam. Setelah dia menggunakan teknik True Roar,
yang agak mirip. Gelombang kejut itu membangunkan Silly dari kebingungannya untuk mencegahnya mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Silly akhirnya sadar kembali, tapi wajahnya benar-benar kehabisan warna. Keringat menutupi telapak tangannya, dan seluruh kursi sutra Phoenix emas telah hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya terasa sedingin es, dan rasa takut yang besar memenuhi hatinya. Lama, 15. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dia memperhatikan bahwa suaranya bergetar begitu dia membuka mulutnya. Semua orang di aula utama bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah bertahun-tahun, kakek 15 tetap tangguh seperti sebelumnya. Satu teriakan darinya telah membuat hati dao mereka tidak seimbang dan hampir membuat mereka runtuh. Ini terlalu menakutkan. Kamu masih bertanya apa yang aku coba lakukan? Jawab aku, di mana haurku? Siapa kakek 15? Kekuatannya luar biasa hebat, mendapatkan gelar Dewa Iblis hebat. Dia sudah bisa tahu dari sepersekian detik tadi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keringat dingin merayap di punggung banyak orang, ini terlalu kuat. Persepsi spiritualnya sangat tajam. Ketakutan segera memenuhi hati semua orang di sini. Apakah peristiwa yang terjadi saat itu akan terungkap? Mereka awalnya memutuskan bahwa mereka akan menenangkan kakek 15 terlebih dahulu dan mencoba mengulur waktu sebanyak yang mereka bisa. Mereka ingin menunggu sampai Raja Bela Diri keluar dari pengasingan sehingga dia bisa datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka sekarang menyadari bahwa kakek 15 lebih cerdik dari mereka semua. Dia segera melihat perbedaan dan tahu bahwa ada masalah. Intuisi lelaki tua itu benar-benar mengejutkan. Haur tidak ada di Manor. Dia akan pergi sebentar, kata seorang tetua sekte. Si Yuan tetap tenang. Ziling dan istrinya pergi ke perbatasan barat, jadi Hauer secara alami pergi bersama mereka. Saya pikir mereka akan kembali dalam waktu setengah bulan. Zongtian, kami mengerti bahwa setelah meninggalkan rumah Anda selama bertahun-tahun, Anda sangat merindukan keturunan Anda, tetapi jangan khawatir, Anda akan bertemu dengan mereka cepat atau lambat. 15 tua, kamu bertingkah terlalu tidak pada tempatnya. Bagaimanapun, saya masih satu generasi lebih tua dari Anda. Raunganmu itu hampir membuat jiwaku ketakutan. Setelah Silly menstabilkan pikirannya, dia berdiri dari tanah. Apakah kalian sudah pikun, atau apakah Anda memperlakukan saya seperti anak muda? Ekspresi kakek 15 sudah kembali normal, tetapi tekanan di balik kata-katanya sepertinya semakin meningkat. Dia seperti gunung berapi yang aktif. Meski letusan belum dimulai, panas terik dan aura penghancur sudah menumpuk, siap meledak kapan saja. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Silly berdiri dan mundur beberapa langkah. Betisnya benar-benar gemetar saat dia berjalan. Kakek 15 adalah juniornya, namun Silly merasa seolah-olah dia yang lebih rendah. Dia gemetar di hadapan Dewa Iblis Agung, dan ketakutannya mencekik. Aula utama menjadi sunyi senyap. Kerumunan menyaksikan Silly tersandung ke belakang dengan kaki gemetar. Mereka tidak bisa memutuskan apakah akan bersimpati dengannya atau malu dengan tindakannya. Dia benar-benar ketakutan dalam keadaan seperti itu. Berbicara, apa yang terjadi dengan Silingku, dan di mana haurku? Kakek 15 tidak meledak dalam kemarahan. Suaranya menjadi semakin tidak terganggu saat dia melihat semua orang. Dia sekarang yakin bahwa ada sesuatu yang salah, apalagi sangat salah. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan bertindak seperti itu. Sejak dia muncul, kesadaran spiritualnya yang kuat telah mendeteksi ketegangan dan ketakutan orang-orang di sini. Selanjutnya, saudara-saudara tua yang dulu rukun dengannya dan para tetua yang dekat dengannya semuanya gagal muncul. Ini semua sangat tidak biasa. Kakek 15 tidak hanya luar biasa dan dikenal karena panah surgawinya yang tiada taraf. Pikirannya juga sangat tajam, atau dia tidak akan mencapai begitu banyak sampai saat ini. Dia juga tidak akan selamat dari serangan kuat PCU itu. Tidak ada yang membuat suara di aula utama. Mereka semua menegang ketika mereka bertanya-tanya apakah Raja Bela Diri akan keluar atau tidak. Dewa Iblis hebat sudah menemukan petunjuk kecil yang mereka tinggalkan, dan situasinya berada pada titik di mana mereka tidak bisa menghindari subjek lagi. Generasi muda harus pergi sekarang. Salah satu tetua sekte berbicara. Setelah itu, semua anak berdiri dan dibawa pergi oleh pelayan tua. Mereka tidak ragu-ragu sebelum pergi. Tidak ada gunanya berbelit-belit dengan berbohong lagi. Mata Great Demonic God tidak buta. Dia sudah melihat melalui celah dalam pidato mereka, jadi tidak ada gunanya mencoba dan menutupi semuanya.
Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mengulur waktu dan menunggu cadangan yang kuat. 15 tua, beberapa insiden terjadi saat itu. Itu adalah kesalahpahaman yang mengerikan, yang membuat Ziling kesal. Akibatnya, dia meninggalkan Martial Imperial Manor, kata si Yuan. Seberapa serius kesalahpahaman ini? Apakah Ziling saya jatuh? Apakah anak saya masih hidup? Kakek 15 bertanya. Matanya melepaskan sambaran petir dingin saat dia melihat kerumunan dengan ama. Kerumunan semua mundur ke belakang. Mereka merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah binatang buas kuno sedang menatap mereka dengan permusuhan. Aura ganas memenuhi langit dan bumi dan menyelimuti mereka. Ziling tidak mati. Dia telah pergi dengan Hauer, kata seorang tetua sekte. Jika mereka tidak mati, lalu di mana mereka? Kapan mereka menunjukkan diri mereka beberapa tahun terakhir ini? Kakek 15 mengangkat suaranya, mencerminkan kemarahan di dalam dirinya yang hampir meledak. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Saya pikir, mereka semua harus hidup. Seorang penatua yang berada di pihak yang lebih jujur berbicara. Kerumunan tahu bahwa badai akan datang. Menjawabnya dengan nada yang tidak pasti akan memicu kemarahannya. Benar saja, kakek 15 menjadi marah. Dia bahkan tidak tahu keberadaan anaknya, dan dia bahkan tidak tahu apakah mereka masih ada di dunia ini. Saat terjebak di dalam tempat berbahaya itu selama bertahun-tahun, satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah pikiran tentang Ziling dan Hauer. Ini adalah harapan yang dia pegang yang memungkinkan dia untuk bertahan selama ini, namun sekarang, dia menerima berita semacam ini. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Berbicara, apakah mereka hidup atau tidak? Dewa Iblis Agung meraung. Aula utama mulai terbelah di bawah suara gemuruh. Namun, karena gelombang kejut yang dihasilkan oleh raungan itu, pola formasi yang menutupi aula dengan rapat diaktifkan, menjebak kakek 15 di dalamnya. Naga banjir dan Bian mengelilinginya. Baik, kalian semua benar-benar tangguh. Sekarang hanya Anda mengulur saya dengan kebohongan, Anda bahkan meletakkan formasi pembunuhan. Apakah kamu akan membunuhku juga? Kakek 15 marah. Sinar cahaya keluar dari matanya. Untaian demi untaian simbol menutupi tempat ini dengan rapat, memancarkan suara yang menggelegar. Kerumunan di aula mundur dan segera mundur. Bahkan saat terjebak, kakek 15 masih sangat menakuti mereka, karena dia adalah Dewa Iblis Agung. Begitu dia menjadi liar, semuanya akan terbalik. 15, tolong jangan marah. Tenang dan dengarkan penjelasan kami, kata si Yuan. Kamu telah menjebakku dengan 3 formasi mematikan besar klan kami dan membuat rencana pembunuhan, namun kamu ingin aku tenang sekarang. Apakah kamu bercanda? Suara kakek 15 bernada datar, tetapi tekanan agung itu telah menembus formasi dan menghantam hati semua orang. Kerumunan melangkah mundur. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Kami hanya khawatir bahwa Anda mungkin sedikit pemarah. Lebih baik begini untuk kita semua, karena kita bisa berbicara dengan tenang tanpa stres, kata si Yuan. Zongtian, tolong jangan bertindak tidak rasional. Segalanya tidak seburuk yang kamu pikirkan, jadi jangan bertindak sembarangan. Sili berbicara setelah akhirnya menenangkan diri dan menemukan ketenangan pikiran. Jangan bertindak sembarangan. Apakah Anda mencoba mengancam saya? Kami bahkan tidak tahu apakah Ziling, istrinya, dan si Hao masih hidup, namun kamu berani mengatakan hal ini kepadaku. Kakek 15 memarahi dengan suara keras. Justru karena kemarahan di dalam diri Anda sehingga Anda mungkin dengan mudah melakukan sesuatu di luar jalur, dan itulah mengapa kami harus membuat keputusan ini. Karena itu, jangan melakukan apapun dengan sembarangan. Si Li berbicara. Satu-satunya hal yang bisa menghiburnya kali ini adalah persiapan matang yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka telah mengatur 3 formasi pembunuhan yang diturunkan dari leluhur mereka untuk menekan tempat ini. Untungnya, Dewa Iblis hebat berada tepat di tengah formasi ini. Mereka bukan formasi biasa, juga bukan pola formasi yang dipatahkan oleh si Ziling di masa lalu yang sebanding dengan ini. Mereka adalah yang terbaik dari formasi warisan. Kehidupan Ziling tidak pasti, dan Hauer tidak bisa ditemukan dimanapun, namun kamu dapat mengabaikan semuanya dengan begitu enteng dan malah mengancamku. Kamu pikir aku ini siapa? Apakah aku begitu mudah tertipu? Raung kakek 15 dengan keras. Seluruh Martial Imperial Manor terguncang oleh suara honglong. Lengan tunggal Dewa Iblis Agung itu menyala saat membentang ke arah langit. Cahaya keberuntungan dilepaskan dari lengan,
dan peng bersayap emas terbang keluar, memancarkan aura burung ganas primitif. Cahaya keemasan yang menyilaukan kemudian melahap tempat itu, mengejutkan semua orang di sini. Apa yang terjadi? Mata Dewa Iblis hebat sangat luar biasa. Mereka menembakkan sinar simbol yang menghancurkan formasi pembunuhan. Selanjutnya, peng bersayap emas itu berputar-putar, menghancurkan sinar cahaya yang ditujukan padanya. Semua dari mereka dihancurkan. Garis-garis simbol berteriak satu demi satu dari matanya. Mereka lebih menakutkan daripada yang berasal dari artefak berharga, benar-benar merobek formasi besar itu. Matahari, bulan, dan bintang terbang keluar dari pupil yang indah itu. Lebih tepatnya, simbol-simbol itu membentuk benda-benda langit yang menabrak formasi itu. Dengan retakan keras, langit dan bumi terbelah saat aula utama diledakkan. Semua orang mundur dan berlindung dengan tergesa-gesa. Dengan suara dong, kakek 15 lolos dari formasi pembunuhan dengan satu langkah, seolah-olah dewa surgawi telah turun. Bintang-bintang di matanya memudar saat tatapannya menyapu kerumunan. Ketika tidak sesuai rencana, ada yang langsung berusaha kabur, ada juga yang tetap gemetaran di tempat. Itu adalah 3 formasi pembunuhan besar klan, dan bahkan mereka tidak bisa menjebaknya. Tidak ada yang harus berpikir untuk melarikan diri. Dengan raungan dari kakek 15, seluruh istana mulai bergetar. Gelombang fluktuasi menyebar, dan mereka yang mencoba melarikan diri dari tempat kejadian merasa seperti disambar petir. Mereka semua terbang secara horizontal ke gedung-gedung di depan mereka dan mengeluarkan banyak darah. Kamu, Silly sangat ketakutan. Dia satu generasi lebih tua dari kakek 15, namun dia tidak bisa mengendalikan rasa takut yang dia rasakan sekarang. Kamu bertindak seolah-olah aku tidak tahu tentang pola formasi ini. Aku sudah mempelajarinya lebih teliti daripada kalian semua. Siapa yang bilang itu tidak bisa dipecahkan? Semuanya bisa dipatahkan. Kakek 15 berbicara dengan suara dingin. Dengan lambaian tangannya, kakek 15 menyambar Silly seolah menangkap ayam kecil. Silly hampir jatuh ke telapak tangannya. Tidak, Silly menangis dan menghindar dengan ngeri. Pada akhirnya, dia ditarik terbalik, kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia jatuh ke tangan kakek 15, dan diangkat. 15 tua, kamu tidak menghormati atasanmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Dia berteriak. Bicaralah. Apa yang terjadi saat itu? Kakek 15 bertanya dengan suara keras. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan yang tersisa, dia masih memiliki postur tegak dan sikap seorang prajurit. Silly menggigil melihat wajahnya yang agung. Ketakutan itu bukan rasa takut yang biasa, tetapi berasal dari debaran jiwanya. Berbicara, dia hanya meraung satu kata, tapi Silly batuk seteguk darah karena shock. Mengepalkan giginya, Silly tiba-tiba meledak sendiri. Dia berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang. Itu jimat pergantian kematian. Manor hanya memiliki beberapa objek yang sangat kuat seperti ini. Penciptaannya membutuhkan daftar bahan berharga yang tak ada habisnya, namun Anda baru saja menyia-nyiakan salah satunya seperti ini, kata kakek 15 dengan dingin. Dia menyadari bahwa situasinya pasti sangat serius. Pria itu lebih suka menggunakan tindakan ekstrim seperti itu daripada jatuh ke tangannya. Dosa yang mereka lakukan saat itu pasti sangat parah. Hati kakek 15 tenggelam pada pemikiran ini. Saat berikutnya, Si Yuan juga berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Dia tidak berani berlama-lama di sini. Tidak ada yang pergi dari sini hari ini. Raungan kakek 15 mengguncang garis-garis cahaya yang tidak seimbang, menyebarkan darah dalam jumlah besar. Sementara itu, dia menancapkan 9 bendera besar dengan satu-satunya lengannya. Dengan suara hualala, bendera memblokir semua jalan keluar dari Martial Imperial Manor, menyegel seluruh tempat ini. Semua yang lain ketakutan dengan gerakan ini. Apa yang Dewa Iblis Agung coba lakukan dengan menyegel Manor? Ini terlalu menakutkan. Silly dan Si Yuan sama-sama heran. Meskipun mereka telah melarikan diri dari tempat kejadian. Nyah! Teriak kakek 15. Dia tidak langsung memulai pembunuhan, tetapi suara surgawinya yang menggelegar telah meledakkan semua orang yang hadir ke udara, membuat mereka memuntahkan seteguk darah. Saat dia melangkah maju, bagian tengah dahinya menyala. Api surgawi membubung dari sana, menerangi langit. Itu tampak seperti dewa sedang duduk bersila di depan dahinya, sangat mempesona. Kesadaran spiritualnya dilepaskan, menutupi seluruh mansion tanpa menghilangkan sudut apapun.
Bahkan tempat-tempat di mana pengekangan telah ditetapkan akhirnya terungkap. Beraninya kamu mengambil anggota klan sebagai tahanan. Kakek 15 memarahi. Tidak hanya dia menemukan Si Li dan Si Yuan lagi, teman-teman lamanya dan beberapa tetua pikun juga telah ditemukan. Buka. Beberapa ruang bawah tanah terbuka karena teriakan dari kakek 15. Tanpa menggerakkan satu jari pun, gerbang batu dan pengekang itu meledak menjadi abu. Dia benar-benar seperti dewa iblis, dan hanya sedikit yang bisa menghentikannya. Bahkan suara surgawinya bisa membuat dampak seperti itu. 15, apakah itu benar-benar kamu? Kakak-kakaknya di ruang bawah tanah terkejut dan bingung. Air mata mengalir di wajah mereka. Kamu, apakah benar-benar masih hidup? Kembalinya kakek 15 benar-benar tidak terduga. Mereka dulunya adalah saudara yang baik saat itu, jadi mereka menangis dan tertawa secara bersamaan karena kejutan ini. Aku tahu itu. Hanya kembalinya 15 tua yang bisa memiliki efek seperti ini. Si Li itu kehilangan akal sehatnya dan mencoba segalanya untuk menutupi kekacauan ini. Seseorang tertawa keras, dan bahkan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sekelompok orang bergegas dengan kegembiraan. Ini adalah semua orang yang dipenjara di sini di bawah tanah setelah menderita serangan tak terduga. Mereka semua merasa seolah-olah semacam perubahan besar terjadi pada sekte tersebut. Mereka semua berpikir bahwa Dewa Iblis Agung yang sangat kuat sejak saat itu telah lama mati, dan tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan muncul kembali. Ini semua adalah saudara laki-lakinya yang baik yang berjuang bersamanya, jadi hubungan mereka sangat baik. Mereka tertawa dan menangis secara bersamaan. Melihat saudara mereka yang diduga mati hidup kembali membuat semua emosi mereka menjadi liar. Hahaha, 15 tua, semuanya baik-baik saja selama kamu kembali. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, orang-orang ini perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka berkerumun di sekelilingnya dan kembali ke aula besar untuk mengejar ketinggalan. Kakek 15 tidak buru-buru mengambil tindakan, karena tidak ada yang dia takutkan di sini. Dia tidak takut dengan perubahan apapun, karena dengan 9 bendera besar yang menyegel Martial Imperial Manor, mustahil bagi orang-orang itu untuk melarikan diri. Aku ingin tahu beberapa hal. Kemana Ziling pergi, dan apakah Haur masih hidup? Kakek 15 bertanya dengan suara rendah dan tidak tergesa-gesa. Alisnya terkunci dalam-dalam, mencerminkan betapa khawatir dan emosionalnya perasaannya. Emosinya yang sebenarnya terungkap, membuatnya tampak sangat berbeda dari penampilan sombongnya sebelumnya. Segera ada sekelompok orang yang terdiam, merasa kasihan pada kakek 15. Mereka tahu bahwa mereka tidak merawat keturunannya dengan baik. Tidak seorang pun dari kami berada di mansion tahun itu, jadi pada saat kami menerima berita, itu sudah terlambat. Salah satu dari mereka menghela nafas. Salahkan semuanya padaku. Saya tidak merawat Haoer dengan baik. Yang paling menyalahkan dirinya sendiri di sini adalah tetua seperti singa yang menempati peringkat keempat di antara para tetua klan. Saat itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyingkirkan wanita beracun itu dan menghukum Si Yi, tetapi dia dihentikan oleh Si Yuan dan yang lainnya. Mereka saling berhadapan dan hampir pecah menjadi perselisihan internal yang besar. Aku ingin tahu persis apa yang terjadi. Kakek 15 duduk di atas kursi berkulit naga banjir yang tinggi dan berharga. Pada saat itu, dia merasa sangat lelah. Dia sudah menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik, jadi hati dan pikirannya sangat cekung. Haoer adalah makhluk tertinggi yang lahir alami. Ketika para tetua ini menjelaskan apa yang terjadi saat itu, kakek 15 merasakan emosinya bergejolak. Cucunya sendiri sebenarnya memiliki tulang seperti itu. Tubuh tuanya dihibur, dan dia mulai tertawa keras seperti anak kecil. Haoer sangat imut, cerdas, dan berbakat. Matanya besar dan cerah, hanya kemudian. Ketika dia mendengar bahwa cucunya sendiri diikat di atas ranjang besi yang sedingin es dan tulangnya yang tertinggi dicungkil dengan darah, kakek 15 meledak menjadi amarah yang mutlak. Raungannya begitu keras sehingga mengguncang seluruh Stone Mansion. Istana besar meledak, dan semua dinding hancur. Puing-puing terbang ke segala arah. Kemarahannya telah mencapai puncaknya, membuatnya merasa terkekang dan dianiaya hingga ekstrim. Siapa dia? Ini adalah Dewa Iblis Agung yang agung, dan cucunya adalah makhluk tertinggi yang terlahir secara alami, namun sebenarnya ada orang yang berani melakukan hal seperti itu. Dia bisa membayangkan betapa pahitnya penderitaan anak itu akibat kejahatan berdarah ini. Dia bisa memvisualisasikan permohonannya yang tak berdaya,
dengan putus asa memohon dengan matanya yang besar saat dia memanggil yang terdekat. Namun, bibi itu benar-benar tidak berperasaan. Haur saya, Anda menderita, air mata tiba-tiba muncul di mata Great Demonic God. Dia selalu kuat dan mendominasi saat menghadapi musuh, menghadapi mereka tanpa ampun. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa menahan air mata. Mereka berguling di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya. Hatinya merasakan rasa sakit dan kepahitan yang konyol. Anak itu sangat kecil, namun dia menderita kepahitan yang begitu besar. Dia berkata pada dirinya sendiri, kakek telah mengecewakanmu. Mengapa hal-hal ini harus terjadi saat itu? 15 tua, jangan salahkan dirimu. Alasan Anda meninggalkan rumah saat itu adalah untuk menemukan darah murni untuk Hauer, dan Anda bahkan mempertaruhkan hidup Anda dalam prosesnya. Jika dia tahu, dia pasti akan senang. Kakek 15 tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila, mengaum ke langit dengan keras. Seluruh rambutnya terbang ke atas dan menari dengan kacau, membuatnya terlihat seperti dewa iblis. Berani memperlakukan cucuku seperti ini, apakah menurutmu tidak ada yang tersisa di garis keturunanku? Kakek 15 sangat marah. Dia benar-benar ingin kembali ke masa itu. Jika dia bisa melakukan perjalanan melalui ruang waktu, dia pasti akan melepaskan pembantaian di dalam istana bawah tanah itu. Di kejauhan, Silly, yang bersembunyi di dalam aula istana, menjadi pucat saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Saat itu, dia benar-benar melibatkan dirinya terlalu dalam, berpihak sepenuhnya pada Si Yi dan ibunya. Di dalam aula utama, para anggota klan terus menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi saat itu. Kali ini, lelaki tua itu menahan diri dan tidak berteriak marah dan sedih. Dia diam-diam mendengarkan semuanya. Namun, yang lain memperhatikan bahwa matanya menjadi semakin dingin. Cahaya dingin itu sangat menakutkan seperti binatang buas, membuat mereka semua merasa terintimidasi. Kemarahan kakek 15 hampir meledakkan paru-parunya. Cucunya yang lahir secara alami sebenarnya dilukai seperti ini, dan bahkan hidupnya tidak dijamin. Ketika dia mendengar bahwa ingatan cucunya menjadi kabur, bahwa anak yang pintar dan menyenangkan menjadi tidak dapat mengenali orang-orang di sekitarnya, dan bahwa matanya menjadi tidak bernyawa, dia merasa seolah-olah sebuah pisau ditikam ke dalam hatinya dan dipelintir. Sungguh anak yang menyedihkan, Hauerku yang menyedihkan. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan semuanya dan meraung ke arah langit. Dia berjalan keluar dari istana dengan langkah besar menuju Gunung Batu. Dengan suara wenglong, kakek 15 mengulurkan tangan besar yang terbentuk dari simbol yang tak terhitung jumlahnya. Itu menelan semua yang ada di depannya, mengguncang bumi yang besar saat menabrak istana bawah tanah. Ah! Tidak! Silly berteriak keras. Dia benar-benar kecewa. Menyembunyikan dirinya tampaknya benar-benar sia-sia, karena dia ditemukan begitu cepat. Tadi dia ketakutan. Sebelumnya, dia ingin menunggu bantuan yang kuat, tetapi sepertinya tidak ada cukup waktu sekarang. Kakek 15 menekannya dari jauh dan menangkapnya sekaligus. Suaranya dingin. Apakah kamu masih memiliki jimat pergantian kematian yang tersisa? Aku akan menunggu sampai kamu menggunakan isianmu. Tidak, tidak lebih. Aku hanya punya yang itu. Silly berteriak keras. Kakek 15 menyerang dengan telapak tangannya. Gigi Silly yang penuh semuanya rontok, membawa darah saat mereka terbang keluar. Terlebih lagi, rahang bawahnya dihantam dengan suara kaca. Seluruh tubuhnya dikirim terbang dari satu tamparan ke wajah, bertabrakan dengan gunung kecil di kejauhan. Asap dan debu naik saat puing-puing berguling-guling di mana-mana, itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Dia terus berteriak dengan suara wuwu, dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Saat itu, dia berani bertarung dengan Si Ziling menggunakan keunggulan usianya. Namun, dengan Dewa Iblis Agung di depannya, dia bahkan tidak berani berjuang. Itu karena dia tahu semuanya akan sia-sia. Jika mereka benar-benar bertarung, maka dia akan segera dibunuh. Dia bahkan tidak akan memiliki sedikit kesempatan. Film pun berakhir.